guys, balik lagi di channel ini. Dan selamat datang buat yang baru mampir di channel aku. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian semua nggak ketinggalan video aku yang terbaru. Karena aku bakalan bikin video yang pastinya menarik dan bermanfaat buat ditonton. Perkenalkan, nama saya Ersamanda Maulida, saya dari kelas 6 shift 4, saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tahapan analisis data menggunakan program Evius. Pertama, buka program Evius, lalu kita pilih Create a New Evius Work File. Untuk work file struktur type-nya pilih Balance Panel, Start Date dimulai dari 2012 dan End Date-nya 2016. Untuk Number of Cross Section diisi 9 dan WF diisi Data Panel. Dalam hal ini ada 6 variabel yang sesuai dengan data yang sudah kita buat sebelumnya, seperti variabel size, rowa, dar, NPF, cukup, dan ICR. Caranya yaitu dengan klik objek, new object, type of objeknya diisi dengan series, name of objeknya diisi dengan size. Langkah selanjutnya yaitu copy paste data variabel size dengan cara klik variabel size dalam work file, maka akan muncul tampilan berikut. Lalu klik edit, yaitu copy paste ke dalam template variable size di work file Evius sehingga didapat dengan data seperti ini. Lakukan seterusnya dengan cara yang sama untuk mendapatkan variabel-variabel lainnya seperti size, rowa, dar, NPF, cukup, dan ICR. Selanjutnya yaitu analisis statistik deskriptif. Analisis data dalam perhitungan statistik melalui nilai mean, median, maksimum, minimum, standar deviation, skewness, kurtosis, dan Jarvis-Baera. Yaitu langkahnya, klik menu quick, lalu pilih grup statistik, deskriptif statistik, lalu common sample. Lalu di sini ketik aja ISR, size, rowa, dar, NPF, dan suku. Setelah itu lalu kita klik OK, maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai main terbesar dialami oleh variabel size, sementara rowa memiliki nilai main terkecil. Median terbesar dialami oleh variabel size, sementara variabel suku memiliki median terkecil, dan maksimum terbesar dialami oleh variabel size, sementara variabel rowa memiliki maksimum terkecil dan minimum terbesar dialami oleh variabel size, sementara variabel suku memiliki minimum terkecil. Yang ketiga yaitu estimasi model regresi data panel. Yang pertama adalah Common Stock Model atau CEM. Langkahnya yaitu klik Quick Estimate Equation, lalu ketik persamaan yang akan diestimasi seperti ISR, size, rowa, dar, NPF, dan suku. Jika sudah, klik tombol panel option yang ada di sebelah specification, lalu cross sectionnya pilih conditional, lalu OK. Maka akan dihasilkan bentuk Common Effect Model atau CEM seperti di bawah ini. Setelah itu, beri nama dengan cara klik name to identifikasi objek diisi dengan EQ01, lalu OK. Selanjutnya adalah Fixed Asset Model atau VEM. Caranya itu dengan klik Estimate, klik tombol panel option, lalu cross sectionnya kita pilih Fix, lalu OK. Maka akan dihasilkan bentuk Fixed Effect Model atau VEM seperti di bawah ini. Selanjutnya yaitu Random Effect Model atau REM. Caranya yaitu dengan klik Estimate, klik tombol panel option, cross sectionnya diisi dengan random, lalu klik OK. Maka akan muncul jendela sebagai berikut. Selanjutnya yaitu uji Chow. Caranya dengan klik Estimate, pastikan bahwa cross section dalam model fix pada jendela panel option, yaitu klik View, lalu kemudian Fix atau Random Effect Testing, Redundant Fix Effect, likelihood ratio, maka akan muncul hasil perhitungan sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai probabilitas cross section F dan cross section C square lebih besar
maka dapat disimpulkan bahwa Common Effect Model atau CEM lebih layak digunakan dibandingkan Fixed Effect Model atau FEM. Selanjutnya, uji Hausman. Berikut proses uji Hausman dengan menggunakan program Evius. Dengan cara klik Estimate, lalu pastikan bahwa cross section dalam bentuk model random pada jendela option panel. Kemudian klik View, Stick atau Random Effect Testing, lalu pilih Correlated Random Effect Hausman Test. Maka akan muncul hasil perhitungan sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai probabilitas cross section random lebih besar dari A 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Random Effect Model atau REM lebih layak digunakan dibandingkan Fixed Effect Model atau FEM. C. Uji Lagrange Multiplier. Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan REM atau CEM. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas Breuss-Pagan dengan hipotesis sebagai berikut. H0 sama dengan model mengikuti Common Effect Model jika nilai probabilitas cross-section Breuss-Pagan lebih besar dari alpha 0,05. HA sama dengan model mengikuti REM jika nilai probabilitas cross-section Breuss-Pagan kurang dari alpha 0,05. D. Kesimpulan model regresi data panel yang digunakan. Untuk metode uji Chow, pengujian CEM versus VEM hasilnya adalah CEM. Dan yang kedua, untuk uji Hausman, pengujian REM versus VEM hasilnya yaitu REM. Dan untuk uji Lagrange Multiplier CEM versus REM hasilnya adalah CEM. Berdasarkan hasil ketiga pengujian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang akan digunakan dalam uji hipotesis dan persamaan regresi data panel adalah model CEM. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji linearitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel. Hanya uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas saja yang diperlukan. Yang pertama, saya akan melakukan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Berikut proses uji multikolinearitas dengan menggunakan program Evius, yaitu dengan klik Quick, pilih grup statistik, lalu pilih correlation. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Ketik variabel independen yang akan diestimasi seperti ESR, size, ROA, DAR, NPS, dan suku. Kemudian klik OK. Maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Dari output di atas dapat dilihat tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,8 sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Yang kedua adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas perlu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Berikut proses uji heteroskedastisitas dengan menggunakan program Evius, yaitu dengan cara klik persamaan EQ01 dalam work file, lalu klik View, pilih Residual Diagnosis, lalu Cross Section Dependence Test, maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi adalah dengan melihat nilai prob Breuss-Pagan Lm dan hipotesis sebagai berikut. H0 sama dengan jika nilai prob Breuss-Pagan Lm lebih dari A 0,05 dan HA adalah jika nilai prob Breuss-Pagan Lm kurang dari A 0,05. Jika nilai prob Breuss-Pagan Lm lebih besar dari tingkat A 0,05 atau 5%, maka HO0 diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.
Dari output di atas dapat dilihat nilai prob Bruce Pagan LM sebesar 0,1695, lebih besar A 0,05. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah uji kelayakan model atau uji F. Uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Hipotesis dalam uji F ada dua, yaitu sebagai berikut. A. Berdasarkan perbandingan F statistik dengan F table, H0 sama dengan jika nilai F statistik lebih kecil dari F table, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih besar dari F table, maka HA diterima, artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Yang B yaitu berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas F statistik lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika probabilitas F statistik kurang dari alfa 0,05, maka HA diterima, artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Berikut proses uji F dengan menggunakan program Evius, yaitu dengan cara klik nama persamaan EQ01 dalam work file. Pada output di atas menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 7,562400, sementara F table dengan tingkat alfa sama dengan 5%, sementara nilai F table sebesar 2,45583. Dengan demikian F statistik yaitu 7,562,400 lebih besar dari F table sebesar 2,45583, dan nilai prob F statistik yaitu 0,00048 lebih kecil 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan suku secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R square akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R square berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan sebagai berikut. Nilai R square harus berkisar 0 sampai 1. Jika nilai R square sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas X. Jika nilai R square sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,492267. Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan suku sebesar 49,2%. Sementara sisanya yaitu sebesar 50,8%. Dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu uji T. Hasil uji T menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji T adalah sebagai berikut. A. Berdasarkan perbandingan T statistik dengan T table, H0 sama dengan jika nilai T statistik kurang dari T table, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun
sebaliknya, jika HA sama dengan nilai T statistik lebih dari T table, maka HA diterima. Artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Yang B yaitu berdasarkan probabilitas. HO sama dengan jika nilai probabilitas lebih dari alfa 0,05, maka HA diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika HA sama dengan nilai probabilitas kurang dari alfa 0,05, maka HA diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Berikut output proses uji T dengan menggunakan program EVIUS. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai T statistik perusahaan SES lebih besar daripada T table dan nilai prop lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan SES dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Yang kedua, nilai statistik ROA. Dengan demikian, T statistik ROA lebih kecil daripada T table dan nilai prop lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ROA dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Yang ketiga yaitu DAR. DAR memiliki T statistik kurang dari T table dan nilai prop lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel DAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap ISR. Yang keempat yaitu NPF. Dengan demikian, T statistik NPF lebih besar daripada T table dan nilai prop lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel NPF dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Yang kelima yaitu sukuk. Dapat disimpulkan bahwa T statistik sukuk kurang dari T table dan nilai prop lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap ISR. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.